Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jihan Nabila, perwakilan dari kelompok 2, akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai praktikum Sistem Informasi Akuntansi pada PT Pilmanjaya Motor. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami yang pertama, yaitu ada Nazia Rafiala Edis dengan NIM 2200522016. Yang kedua, dengan saya sendiri, Jihan Nabila, dengan NIM 2200522026. Dan yang terakhir, Khaira Cassandra dengan NIM 2200522035. Materi yang pertama yaitu mengenai informasi umum pada PT Pilmanjaya Motor yang akan disampaikan oleh Nazia Rafila Edis. Karena Nazia dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai informasi umum tentang perusahaan PT Pilman Jaya Motor. PT Pilman Jaya Motor merupakan perusahaan jasa yang bergerak di bidang perbaikan mesin kendaraan roda 4, didirikan oleh Bapak Pilman pada tanggal 28 Mei 1995 di daerah Bantar Buat, tepatnya di Jalan Raya Bantar Buat, Indarung nomor 64, Kelurahan Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang. Berawal dari pengalaman bekerjanya di bengkel sejak masih sekolah di STM, serta keahlian dalam di bidang otomotif terutama mobil. Bapak Pilman memberanikan diri membuka sebuah bengkel. Pada saat itu Bapak Pilman merekrut 6 orang karyawan untuk menjalankan usaha bersamanya. Karena dirasanya terlalu banyak, Bapak Pilman melakukan pengurangan karyawan menjadi 3 orang. Walaupun demikian, bengkel Pak Pilman tidak pernah kekurangan tenaga karena persediaan Pak Pilman menerima siswa magang dan berbagai sekolah jurusan di Sumatera Barat. Berikut analisis SWOT pada UKM PT Pilman Jaya Motor. Ada beberapa masalah faktor internal dan eksternalnya, yaitu yang pertama faktor internal. Yang pertama itu memiliki kekuatan, yaitu memiliki mekanik yang handal, memiliki skill pada bidang teknik, adanya pengalaman kerja, dan tempat yang strategis, dan harga terjangkau sesuai kerusakan. Selanjutnya yaitu kelemahannya, lambat dalam bekerja, kurangnya tenaga kerja karena terdapat banyak customer yang ingin servis, lalu alat mesin yang tidak memadai, dan alat-alat yang susah dijangkau. Selanjutnya, faktor eksternal, yaitu memiliki peluang seperti bengkel mobil satu-satunya di tempat tersebut, dan menerima panggilan pelanggan. Selanjutnya, ada ancaman, yaitu alat-alat bengkel semakin mahal dan jauh, keterbatasan modal, dan akan adanya pesaing baru, tidak adanya inovasi atau memperluas bengkel. Selanjutnya, model umum sistem informasi akuntansi meliputi tahapan utama. Yang pertama yaitu ada pengumpulan data. Tahap ini melibatkan pengumpulan data transaksi keuangan dan non-keuangan dari berbagai sumber, baik internal maupun eksternal organisasi. Yang kedua, ada pengolahan data. Data yang dikumpulkan kemudian diproses melalui berbagai tahap seperti pengkodean, pengklasifikasian, penghitungan, dan validasi untuk menghasilkan informasi yang relevan. Selanjutnya, penyimpanan data.
Setelah diproses, data disimpan dalam basis data atau sistem penyimpanan yang sesuai untuk memudahkan akses dan pengelolaan data di masa mendatang. Yang keempat, pengendalian internal. Pada tahap ini, kontrol internal diterapkan untuk memastikan keakuratan, keamanan, dan integritas data dalam proses pengolahan dan penyimpanan. Yang kelima, yaitu penghasilan informasi. Data yang telah diproses kemudian digunakan untuk menghasilkan berbagai jenis informasi, seperti laporan keuangan, laporan manajemen, analisis kinerja, dan prediksi keuangan. Yang keenam, distribusi informasi. Informasi yang dihasilkan didistribusikan kepada penggunaan yang membutuhkannya, baik secara internal maupun eksternal, sesuai dengan kebutuhan dan tingkat akses yang ditentukan. Yang ketujuh, analisis dan interpretasi. Penggunaan informasi diterima untuk menganalisis kinerja organisasi, membuat keputusan, dan merumuskan strategi yang sesuai. Yang kedelapan, umpan balik. Proses ini melibatkan evaluasi terhadap hasil yang dicapai dan pengembangan, perbaikan, atau perubahan data sistem informasi akuntansi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitasnya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Waira. Baiklah, saya akan menjelaskan aliran data perusahaan secara vertikal dan horizontal. Proses vertikal pada UKM PT Pilman Jaya Motor. 1. Pelaporan dan komunikasi karyawan terhadap atasan. 2. Pengambilan keputusan. 3. Pendelegasian tugas. 4. Evaluasi kinerja. 5. Pengembangan karir. Proses horizontal pada PT UKM Jaya Motor. 1. Kolaborasi dalam proyek bersama. 2. Pertukaran informasi dan best friendly. 3. Koordinasi operasional. 4. Resolusi konflik. 5. Pengembangan strategi bersama. Identifikasi kondisi lingkungan bisnis. 1. Lingkungan politik dan hukum yang berpengaruh besar terhadap perkembangan bisnis bengkel adalah dukungan pemerintah terhadap sektor UKM dan kebijakan akan pembatasan kendaraan. 2. Lingkungan ekonomi yang berpengaruh terhadap perkembangan bisnis bengkel adalah pengaruh nilai kurs rupiah terhadap mata uang. 3. Lingkungan teknis yang berpengaruh terhadap kondisi lingkungan bengkel, yaitu perubahan dari sistem karburator menuju sistem injeksi dan kenaikan harga spare part. 4. Lingkungan sosial dan budaya yang berpengaruh terhadap perkembangan bisnis bengkel, adanya tren modifikasi mobil. Perbedaan transaksi keuangan dan non-keuangan. Identifikasi transaksi keuangan. 1. Pembayaran gaji karyawan. 2. Penambahan aset perusahaan berupa tanah dan gedung. 3. Meminjam uang dari bank atau kreditur untuk menambah modal usaha. 4. Membeli peralatan dan perlengkapan bengkel. 5. Membayar utang usaha. 6. Perlunasan piutang dari pelanggan atau konsumen penggunaan peralatan bengkel. Identifikasi transaksi non-keuangan. Informasi non-keuangan yang harus terdapat di website seperti informasi tentang gambaran umum perusahaan, struktur organisasi, informasi lembaga peringkat kredit,
atau lainnya informasi penggantian akuntan dan mekanisme data-data kelola perusahaan. Sistem pemrosesan PT Pilman Jaya Motor. Semi manual. 1. Digitalisasi data. 2. Otomatisasi proses bisnis. 3. Integrasi data. 4. Pelatihan staf. 5. Keamanan data. 6. Pemantauan dan pelaporan. 7. Penyegelan dan pemeliharaan. Hubungan siklus pemrosesan transaksi yang ada di PT Pilman Jaya Motor. 1. Penjualan dan pemesanan. Pada tahap ini, perusahaan menerima pesanan dari pelanggan untuk membeli kendaraan bermotor atau suku cadang. 2. Pengiriman dan penerimaan barang. Setelah pemesanan diterima, perusahaan akan mempersiapkan barang yang dipesan dan mengirimkannya kepada pelanggan. 3. Penagihan dan penerimaan kas. Setelah barang diterima oleh pelanggan, perusahaan akan melakukan penagihan pembayaran. 4. Pencatatan akuntansi. Setiap transaksi yang terjadi, baik penjualan, penerimaan kas maupun pengeluaran kas harus dicatat secara akurat dalam sistem akuntansi perusahaan. 5. Pelaporan manajemen. Berdasarkan data yang diperoleh dari pencatatan akuntansi, perusahaan dapat menghasilkan laporan manajemen yang mencakup informasi penjualan, piutang, persediaan, dan kinerja keuangan lainnya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Jihan. Baiklah, selanjutnya yaitu diagram konteks. Yang pertama, dimulai dari owner, Pak Pilman sendiri. Yang pertama, bengkel memberikan daftar permintaan, status kendaraan, dan daftar surat perintah kerja kepada mekanik. Selanjutnya, mekanik memberikan data karyawan dan data permintaannya kepada bengkel. Lalu, bengkel memberikan daftar permintaan, daftar inspeksi kendaraan, status daftar order, dan surat perintah kerja kepada kasir. Lalu kasir memberikan data order dan konfirmasi pembayaran, serta data permintaan kepada bengkel. Selanjutnya, bengkel memberikan daftar permintaan kepada service advisor atau kepala mekanik, dan kepala mekanik memberikan data permintaan kepada bengkel. Lalu bengkel memberikan daftar inspeksi kendaraan, status kendaraan, dan daftar surat perintah kerja kepada kepala mekanik. Lalu bengkel memberikan daftar kendaraan, daftar pelanggan, daftar karyawan, daftar supplier, daftar jasa, daftar spare part, daftar penerimaan, dan daftar pemesanan kepada admin atau owner. Lalu admin memberikan data pesanan, data spare part, data penerimaan, data pemesanan, dan data kendaraan kepada bengkel. Selanjutnya, customer atau pelanggan memberikan data pelanggannya kepada bengkel, dan bengkel memberikan kwitansi serta surat tanda terima kepada customer. Selanjutnya, supplier memberikan data suppliernya kepada bengkel, dan bengkel memberikan laporan kepada owner atau Pak Pilman. Selanjutnya yaitu sistem flowchart. Di sini ada terdapat 4 sub, yaitu mekanik, keuangan, akuntansi, dan owner. Dimulai dari bagian mekanik. Lalu mekanik memeriksa kendaraan customer dan meminta surat perintah kerja ke owner. Selanjutnya di bagian keuangan, surat perintah kerja untuk mekanik diberikan ke bagian mekanik, lalu mekanik bekerja sesuai keahliannya dan menuliskannya di surat perintah kerja. Selanjutnya, STK dari mekanik yang sudah diisi diberikan kepada bagian keuangan. Lalu, surat perintah kerja dari mekanik yang telah diisi dibuatkan secara manual, customer membayar biaya jasa. Selanjutnya, dibuatkan jurnal fakturnya dan dibuatkannya file jurnal faktur. Selanjutnya, jurnal faktur di bagian akuntansi di entry manual
pada jurnal faktur dan dibuatkannya menjadi 3 file laporan keuangan. Laporan yang pertama diberikan kepada akuntansi, laporan yang kedua dibagikan ke owner, dan file yang ketiga dicetak berupa salinan file dokumen kertas. Lalu salinan laporan keuangan file yang kedua diberikan kepada owner, lalu disimpan dan selesai. Selanjutnya yaitu program flowchart. Di sini ada 4 bagian. Yang pertama ada konsumen, PS atau admin, mekanik, dan owner. Pertama mulai. Pertama mulai. Konsumen memberikan datanya dan keluhannya kepada bengkel. Lalu CS atau admin menerima data konsumen dan keluhannya dan dibuatkannya pendaftaran servis kendaraan. Selanjutnya dibuatkan kartu servis dan diberikan kepada kartu servisnya diberikan kepada konsumen. Selanjutnya di bagian admin diberikannya surat perintah kerja kepada mekanik. Lalu surat perintah kerja diberikan kepada mekanik dan dibuatkannya servis mobil dan mengisi nota penggantian spare part. Selanjutnya, data kerusakan dan penggantian spare part diberikan kepada admin mengenai file data kerusakan dan penggantian spare part. Selanjutnya, admin membuat manual nota pembayaran servisnya. Lalu diberikannya nota pembayaran servis dan salin arsip pembayarannya. Lalu selanjutnya dibuat manual pada akhir bulan membuat laporan penjualan spare part, laporan servis, dan stok cukup cadang. Selanjutnya dibuatkan file laporan penjualan spare part dan diberikan kepada owner. Selanjutnya owner menerima file laporan penjualan spare part, laporan servis, dan stok cukup cadang, lalu disimpan dan selesai. Selanjutnya yaitu resiko-resiko pada PT Pilman Jaya Motor. Yang pertama yaitu sistem manual. Resikonya yang pertama kesalahan manusia. Dalam sistem manual, risiko kesalahan manusia lebih tinggi, terutama dalam penginput data, perhitungan manual, atau proses manual lainnya, yang dapat mengakibatkan ketidakakuratan atau ketidaktepatan informasi. Yang kedua, keterlambatan dalam proses. Proses manual cenderung lebih lambat daripada sistem otomatis, karena memerlukan waktu lebih lama untuk menyelesaikan tugas-tugas seperti pengisian formulir, pencatatan data, atau pengolahan informasi. Nah, yang ketiga, kerentanan terhadap kehilangan data. Kertas dokumen manual rentan terhadap kerusakan fisik atau kehilangan, yang dapat mengakibatkan kehilangan data yang penting atau sulit digantikan. Yang keempat, keterbatasan dalam pelacakan dan pemantauan. Sistem manual seringkali kurang efektif dalam pelacakan dan pemantauan aktivitas bisnis, termasuk stok barang, transaksi penjualan, atau pembayaran. Yang kelima, kesulitan dalam analisis data. Selanjutnya, semi komputerisasi. Yang pertama ada keterbatasan fungsionalitas, yang kedua keamanan data, yang ketiga ketidakmampuan untuk mengintegrasikan sistem, yang keempat ketergantungan pada manusia, yang kelima keterbatasan skalabilitas. Selanjutnya C, komputerisasi sepenuhnya. Yang pertama ada keterbatasan fungsionalitas, yang kedua keamanan data, yang ketiga ketidakmampuan untuk mengintegrasikan sistem, yang keempat ketergantungan pada manusia, yang kelima keterbatasan skalabilitas. Selanjutnya itu akan dibacakan oleh Nazia. Nazia dipersilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ancaman dan pengendalian. Yang pertama yaitu ancamannya risiko kesalahan dalam pencatatan pesanan penjualan. Pengendaliannya melakukan validasi pesanan secara. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Nazia. Kepada Nazia dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai ancaman dan pengendalian internal pada siklus pendapatan.
Ancaman yang pertama yaitu risiko kesalahan dalam pencatatan pesanan penjualan. Pengendaliannya, lakukan validasi pesanan secara cermat sebelum pencatatannya, termasuk verifikasi harga, jumlah, dan detail lainnya dengan pelanggan. Ancaman berikutnya, pencurian kas. Pengendaliannya melakukan pelatihan pada karyawan secara berkala. Ancaman selanjutnya, penagihan kepada pelanggan yang tidak akurat. Pengendaliannya teliti dalam pencatatan penagihan dan pembayaran untuk memastikan keakuratan. Ancaman selanjutnya, habisnya persediaan dan kekurangan biaya. Pengendaliannya sistem pengendalian persediaan atau stok barang. Ancaman selanjutnya, kehilangan data. Pengendaliannya yaitu prosedur cadangan atau pemulihan data. Selanjutnya, siklus pengeluaran. Ancamannya yaitu yang pertama, masalah arus kas. Pengendaliannya, merencanakan dan mengawasi pengeluaran. Ancaman yang selanjutnya, barang yang dipesan tidak sesuai dengan faktur. Pengendaliannya, melakukan cross-check ulang atau menyesuaikan pemesanan dengan faktur. Ancaman selanjutnya, pembelian barang atau jasa yang tidak sesuai spesifikasi. Pengendaliannya, lakukan pemeriksaan secara berkala terhadap barang atau jasa yang diterima untuk memastikan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Ancaman selanjutnya, pembayaran kepada pemasok yang aktif. Pengendaliannya, pastikan terlebih dahulu bahwa pemasok yang terdaftar benar-benar memiliki reputasi yang baik. Ancaman yang selanjutnya, penggelapan uang tunai dalam pembelian persediaan barang. Pengendaliannya melakukan pemisahan tugas antara orang yang memiliki akses terhadap uang tunai dan memiliki persediaan barang. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi bagian-bagian yang terlibat. Yang pertama ada kas. Kas merupakan salah satu bagian dari aktiva lancar yang paling liquid dalam neraca perusahaan. Kas adalah uang tunai beserta benda-benda lain yang dapat disamakan dengan uang tunai, seperti cek, bil giro, dan lain-lain dimiliki oleh perusahaan. Yang kedua, beban biaya. Beban biaya adalah sejumlah pengorbanan ekonomis yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendapatkan pendapatan dalam satu periode akuntansi tertentu. Yang ketiga, modal. Modal adalah sejumlah dana atau sumber daya yang digunakan untuk membiayai kegiatan usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Yang keempat, penerimaan piutang. Penerimaan piutang adalah peristiwa atau aktivitas di mana perusahaan menerima pembayaran dari pelanggan atas piutang usaha yang sebelumnya terjadi karena penjualan barang atau jasa secara kredit. Yang kelima, pembelian barang. Pembelian barang adalah kegiatan atau proses memperoleh barang dengan cara membayar sejumlah uang atau nilai tertentu pada penjual sesuai harga yang telah disepakati. Selanjutnya, yaitu mengidentifikasi dokumen input maupun output digunakan dalam siklus ini. Dokumen output yaitu yang pertama, bukti transaksi meliputi faktur penjualan, faktur pembelian, nota penerimaan kas, nota pengeluaran kas. Selanjutnya itu jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, jurnal penjualan, jurnal pembelian, dan jurnal umum. Berikutnya buku besar. Selanjutnya itu dokumen output. Yang pertama yaitu laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan atau neraca,
laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, laporan pendukung, berikutnya pelaporan pajak, SPT tahunan, SPT masa, pelaporan pembayaran pajak penghasilan, dan pelaporan pajak pertambahan nilai atau PPN. Baik, berikutnya flowchart akan dijelaskan oleh Jihan. Baiklah, selanjutnya yaitu flowchart. Di sini ada 3 bagian. Yang pertama ada kasir, accounting, dan manajer. Nah, dimulai dari kasir. Pertama, pengumpulan bukti transaksi. Lalu dibuatkan dokumen, ada 2 bukti transaksi. Bukti yang pertama diberikan kepada accounting dan bukti yang kedua diberikan oleh kasir. Lalu di bagian accounting, bukti transaksi dibuatkan pembukuan secara manual, lalu dibuatkan jurnal umum, selanjutnya dibuat neraca saldo, dan diubah menjadi file berupa kertas kerja. Lalu selanjutnya dibuat manual analisis dan pembuatan ayat jurnal penutup. Lalu selanjutnya file neraca saldo disesuaikan dan dibuatkan secara manual pembuatan laporan dan mendapatkan 2 file, yaitu laporan keuangan. Laporan yang pertama di bagian accounting dan laporan yang keduanya diberikan kepada manajer. Lalu selanjutnya di bagian manajer laporan keuangan dibuatkan pemeriksaan dan persetujuan laporan. Jika ya, lanjut, dibuatkan pembuatan laporan penutup dan file laporan penutup. Jika tidak, balik lagi ke laporan keuangan yang ada di manajer. Dan selesai. Selanjutnya yaitu aspek lingkungan usaha yang mempengaruhi perusahaan atau bisnis yang dipilih. Yang pertama ada lokasi bisnis. Yang kedua yaitu faktor demografis. Yang ketiga persaingan. Yang keempat regulasi pemerintah. Yang kelima infrastruktur. Yang keenam tren ekonomi. Dan yang ketujuh kondisi sosial dan budaya. Selanjutnya yaitu model umum sistem informasi yang ada pada PT Firman Jaya Motor. Yang pertama, menyediakan layanan jasa tertentu seperti perbaikan, konsultasi, atau pekerjaan kontrak. Selanjutnya, mempekerjakan tenaga ahli atau tenaga kerja terampil. Selanjutnya, menawarkan jasa kepada konsumen atau pelanggan bisnis. Baiklah, sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan atau salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.